Shalom Tiberias. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa kembali berjumpa dan melayani Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Siang hari yang indah ini sama-sama kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa bagi negara yang kita cintai, negara Republik Indonesia. 78 tahun Tuhan telah menyertai negara Republik Indonesia. Dan kita juga mengucap syukur akan kebaikan Tuhan, akan anugerah Tuhan bagi gereja yang kita cintai, Gereja Tiberias Indonesia. 33 tahun Tuhan telah memimpin dan menyertai Gereja Tiberias Indonesia. Maka siang hari yang indah ini sama-sama kita boleh terus berdoa bagi Gereja Tiberias Indonesia agar Tuhan pakai lebih luar biasa lagi melalui kuasa minyak dan anggur. Semakin banyak jiwa-jiwa diselamatkan, Tiberias penuh kemuliaan Tuhan, Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sebelum kita mulai ibadah kita pada siang hari yang indah ini, dengan penuh sukacita, mari sama-sama kita boleh bangkit berdiri Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Dengan sikap yang sempurna, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya. Bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Merdeka! Merdeka. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Puji nama Tuhan saudara. Kita sama-sama akan menyembah Tuhan di hari yang berbahagia ini. Mari di hadapan Tuhan Yesus yang memberkati, di hadapan Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari saudara, kita bawa hati yang mengasihi Tuhan. Kita bawa hati yang rindu menyembah Tuhan. Tundukkan kepala, mari kita bersatu di dalam doa saudara. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putra-Mu Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, Engkau begitu baik Tuhan. Engkau begitu setia, Engkau begitu dahsyat, luar biasa bagi bangsa kami, bagi gereja kami Tuhan. Tahun demi tahun Tuhan berikan berkat, kemurahan-Mu Tuhan, sungguh ajaib hingga kami boleh bersama-sama Tuhan merayakan di hari yang berbahagia ini Tuhan. Kami rindu mengucap syukur lewat pujian dan penyembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, berkati, sertai, bahkan perlengkapi setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh menyembah di dalam roh dan kebenaran. Hati yang menyembah kami memberikan yang terbaik Tuhan. Untuk Engkau Allah dan Juru Selamat kami. Tuhan Yesus Allah yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu waktu kami datang dengan iman. Kami percaya kami pasti diberkati Tuhan. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan.
yang terikat Tuhan berikan kelepasan. Di dalam nama Yesus kami tahu dan percaya, kami berharap kepada Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa di atas kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, ini hati kami, ini penyembahan kami, pimpin setiap kami Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama katakan, Amin. amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Angkat tanganmu sama-sama gereja Tiberias. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Katakan sebab namamu yang kudus Tuhan Yesus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Ku masuk ruang Maha Kudus sama-sama Tiberias. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Mari masuk saudara. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu. Aku menyembah Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku sembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembah. Sebab namamu yang kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu yang kudus, haleluya. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Kami masuk dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Tiberias sama-sama. Ku masuk ruang Maha Kudus lewat pengorbanan Tuhan yang ajaib. Darah anak domba. Angkat tanganmu tinggi sama-sama saudara. Ku masuk dengan hati tulus, kami menyembah Yang Maha Kuasa. sembah Dia. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu,
Mari kita bangkit beri bersama-sama gereja Tiberias. Ku sembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu. amin Tuhan. Ku sembah, Sebab namamu yang kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. sebab namamu yang kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, Terima kasih Tuhan. kudus Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus memberkati kita saudara. Musik menyembah Tuhan siang hari ini Tuhan, hanya ucapan syukur yang kami mau naikkan di hadapan-Mu. Haleluya, Yesus Tuhan. Roh Kudus, jamah setiap kami Tuhan, agar kuasa-Mu yang nyata akan memerdekakan setiap kami. Kasih Tuhan. Angkat tanganmu tinggi sama-sama, sembah Dia saudara. Katakan, ku menyembahmu, aku sembah. Ku menyembah, ku menyembahmu, ku katakan kembali saudara, aku menyembah Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, aku menyembah Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu. Sebab namamu Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Hanya namamu yang kudus Tuhan yang layak kami sembah. Sebab namamu kudus, berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Sembah Dia saudara. Ku menyembahmu, ku sembahmu,
muliakan nama-Mu. Tak ada yang terjadi kebetulan, semua terjadi karena Yesus campur tangan dalam bangsa kami Tuhan, bahkan gereja kami. Oh haleluya. Angkat tanganmu saudara, ucap berkat di hadapan Tuhan buat bangsa kita, buat gereja kita saudara. Kalau kita mau lihat hal yang luar biasa, mari andalkan Tuhan. Kalau kita mau lihat hal yang spektakuler terjadi bagi bangsa ini, bagi gereja ini, mari terus andalkan Tuhan saudara. Sebagai jemaat mari dengan mengucap syukur katakan terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik, Engkau selalu setia dalam perjalanan bangsa ini Tuhan. Bahkan buat gereja kami Tuhan dalam pelayanan terus Tuhan pakai secara penuh dengan kuasa. Makasih Tuhan. Oh kami terus melihat mujizat demi mujizat, penuaian jiwa demi penuaian jiwa Tuhan. Makasih Tuhan. Ambil waktumu sejenak di hadapan Tuhan. Thank you Jesus. Oh, haleluya. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Kita angkat tangan kita kembali saudara tinggi di hadapan Tuhan. Sama-sama sembah. You're the name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. You're the name, you're the name. You're the name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. You're the name, you're the name, you're the name above all names. You are worthy, God. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. Mari bersama-sama dengan suara yang lebih lantang lagi saudara. Katakan you're the name, oh you're the name above all names. You are worthy of amen Tuhan. Segala pujian kami beri yang terbaik Tuhan Yesus. And my heart will sing how great is our God. Hanya nama-Mu Tuhan. You're the name, oh, you're the name above all names. You are worthy. Di hari kemerdekaan kami Tuhan, di hari ulang tahun gereja kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. How great is our God. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat. How great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me. How great is our God. And oh, we see how great
Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab kebesaran-Mu terus nampak Tuhan bagi bangsa kami, bagi gereja kami Tuhan. Lebih lagi kami mengucap syukur buat segala pengalaman yang Tuhan boleh berikan bagi setiap kami Tuhan. Lewat bangsa kami Tuhan, lewat gereja kami. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Ini doa iman kami bahwa Engkau terus besar bagi gereja kami Tiberias Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa hati yang mengucap syukur dalam pujian. Kami tahu kami terima kemenangan, kami terima kemerdekaan, sebab Kristus Allah yang menyelamatkan setiap kami. Kebenaran itu Tuhan membebaskan setiap kami pada siang hari yang indah ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, yang percaya yang bersyukur, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Haleluya, lebih meriah lagi berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, dengan semangat kemerdekaan, mari bersorak-sorai bagi nama Tuhan kita Allah yang luar biasa. Dan dari gereja mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Mari gereja Tiberias, mari bersuka cita bagi nama Tuhan Yesus. Dan dari suku mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus, dalam Yesus, dalam Yesus ada sukacita, ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus, bertemu dalam kasih dan anugerah-Nya Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya,
kita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari lebih lagi ya. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan kita, Allah yang luar biasa. Terus memuji nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Di hari kemerdekaan ini kita boleh bersuka cita karena kita adalah orang-orang yang menang. Kami menang bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, come on. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya. Gereja Tiberias, sama-sama. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, 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 haleluya. Dia bangkit. Dia hidup. Haleluya. Dia naik. Roh Kudus turun. Kita menang bersama dengan Tuhan Yesus. Sama-sama kita boleh katakan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang. Ku menang atas segala setan. Haleluya, 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 haleluya. Dia bangkit. Dia hidup. Haleluya. Dia naik. Roh. Gereja Tiberias yang diberkati, yuk sama-sama. Haleluya. Katakan dia bangkit. Dia hidup. Katakan dia naik. Roh Kudus. Masih jemaat Tuhan. Sama
sama-sama katakan. Haleluya. Dia bangkit. Dia hidup. Haleluya. Dia naik. Roh Kudus. Yo. Lebih lagi sama-sama. Haleluya. Dia bangkit. Haleluya. Dia hidup. Haleluya. Dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus. Roh Kudus turun. Roh Kudus. Roh Kudus turun. Haleluya. Sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Lebih lagi bersorak-sorai bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Mari saudara, silakan kembali duduk saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Kita boleh bersatu di dalam doa saudara. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu yang cukup baik. Kami boleh bersama-sama meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Allah yang cukup dahsyat telah memberkati setiap kami. Ini pujian kami Tuhan, ini penyembahan kami. Kami tahu bahwa kalau Tuhan disenangkan, Tuhan pasti memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baik ini Tuhan. Kami mau persembahkan terus hidup kami untuk terus memuliakan Tuhan. Kami tahu bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, itu semua boleh terjadi karena kemurahan Tuhan. Hidup kami semua ini karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segenap pujian, segenap nyanyian hanya kami berikan kepadamu ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya percaya semua di tempat ini adalah orang-orang yang bersuka cita saudara. Dan sebelum kita menerima firman Tuhan pada siang hari yang baik ini, sebentar saya akan bacakan bagi seluruh jemaat Tuhan yang beribadah secara online maupun juga offline di tempat ini. Suara gembala kita saudara untuk hari yang spesial ini dari yang terkasih Ibu Pendeta Darnyati Pariaji. Untuk HUT Gereja Tiberias Indonesia ke-33 tahun. Roma pertama 2 pembuka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-78 tahun. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami merayakan HUT Gereja Tiberias Indonesia yang ke-33 tahun. Kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Roma kedua, merdeka di dalam Kristus. Merdeka adalah tidak bergantung, tidak terikat, leluasa dan bebas. Merdeka sering disalahartikan dengan bebas melakukan sekehendak kita sendiri. Namun merdeka menurut firman Tuhan berbeda. Yohanes 8 ayat 36 menjelaskan, dosa telah mencengkram manusia dengan pesat. Hanya Yesus yang bisa membebaskan manusia dari dosa. Karena dosa, manusia tidak layak berdiri di hadapan Allah. Hanya dengan menerima Tuhan Yesus, maka kita dilayakkan. Kemerdekaan apa yang akan kita dapatkan setelah kita hidup di dalam Tuhan Yesus adalah yang pertama, merdeka dari penghukuman dosa dan maut. Roma 8 ayat 1 hingga 2. Yang kedua, merdeka dari iblis. Ibrani 2 ayat 14. Kematian Yesus membebaskan kita dari kuasa iblis. Yang ketiga, merdeka dari kematian kekal. Ibrani 2 ayat 15. Percaya kepada Yesus, maka kita akan mendapat kehidupan kekal. Bagaimana kita harus hidup setelah kemerdekaan diberikan kepada kita? Roma 12 ayat 1 hingga 2 menjelaskan kita hidup bagi Allah dan memuliakan Kristus melalui tubuh kita sebagai ibadah yang sejati dengan hidup yang kudus yang berkenan kepada Allah. Karena tujuan kita diciptakan adalah untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Roma ketiga, di akhir zaman gereja Tiberias menuai besar-besaran. Tuhan Yesus memberikan penglihatan kepada mendiang gembala sidang Pendeta Dr. Yesaya Pariaji
kapal-kapal penuh ikan yang banyak. Di kapal tertulis angka 359. Yang pertama penglihatan angka 359. Dalam penglihatan yang Tuhan berikan kepada gembala sidang, di kapal tertulis angka 359, maka itu artinya 3 angka Tritunggal Allah. 5 sama dengan angka anugerah Tuhan. 9 sama dengan angka karunia roh. Angka terlengkap, penuh kuasa mujizat. Gembala sidang percaya Tuhan berkenan di Tiberias, memberikan berkat anugerahnya yang besar, dan memberikan karunia, roh serta mujizat-mujizat yang besar dan lengkap. Yang kedua, banyak jemaat berbondong-bondong maju ke depan. Sejak zaman Tuhan Yesus, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus karena mujizat-mujizat. Yohanes 6 ayat 1 hingga yang kedua. Mengapa banyak jemaat lari berbondong-bondong maju ke depan? Karena mereka percaya berkat turun dari mimbar. Berkerumun terima perjamuan kudus yang benar. Dalam Lukas 17 ayat 37. Doa penutup, kami mengucapkan syukur atas perkenananmu atas gereja Tiberias Indonesia. Berkati jemaat Tiberias, lindungi selalu jemaat Tiberias, dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak turun, dan punya roh majikan. Haleluya, amin. Demikian suara gembala, kita kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Sebuah luar biasa saudara, kita boleh mengucap syukur, berkat Tuhan senantiasa kita boleh nikmati sebagai bangsa Indonesia, sebagai jemaat gereja Tiberias Indonesia, dan hari ini kita percaya kita pasti juga menerima berkat yang ajaib, amin. Untuk itu mari siapkan hatimu, sebentar kita akan terima firman Tuhan. Tundukkan kepala, mari saudara kita serahkan semuanya ke hadapan Tuhan, hati kita untuk memuliakan Tuhan. Kita berdoa saudara. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu yang sungguh ajaib bagi kami Tuhan. Engkau begitu dahsyat, Engkau begitu luar biasa. Bagi gereja kami Tuhan 33 tahun, bagi bangsa kami Tuhan 78 tahun Tuhan. Kami tahu gak pernah kebetulan hari demi berlalu Tuhan, tapi semuanya karena penyertaan Tuhan, karena tuntunan Tuhan yang begitu dahsyat. Kami terus alami kalau di tahun-tahun yang sebelumnya Tuhan kami boleh merasakan berkat kemurahan Tuhan. Kami percaya Tuhan di tahun yang baru ini Tuhan terus berikan berkat yang dahsyat, luar biasa bagi kami yang membutuhkannya Bapa. Ini kami Tuhan, kami rindu mengenal Sang Pemberi berkat, yaitu Tuhan Yesus lewat pemberitaan firman-Mu. Ajar setiap kami Tuhan, sebab kami datang dengan rela. Kami rindu hidup kami berkenan terus memuliakan Tuhan. Sepanjang masa hidup kami berikan hidup kami untuk Engkau ya Bapa. Dalam nama Yesus kami siapkan hati, terima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Angkat kedua tangan kita tinggi saudara di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kita mengucap syukur. Makasih Tuhan. Penuhkan setiap kami Tuhan. Tempat ini penuh dengan kemuliaan-Mu. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan. Bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah bumi penuh dengan penuh kemuliaan-Nya. Katakan bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah. Berdoa bagi bangsa kita saudara Indonesia. Oh, Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. 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 Indone
Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan Indonesia, Indonesia penuh kemuliaan. Kami berdoa Tuhan, bangsa kami terus dalam perlindungan Tuhan, terus dalam penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Sucilah, katakan Indonesia, Indonesia penuh kemuliaan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati bangsa kami, bahkan gereja kami Tiberias. Kami tahu Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Kita bangkit beri bersama-sama gereja Tiberias. Tiberias penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tiberias penuh kemuliaan-Nya. Tiberias penuh kemuliaan-Nya. Tiberias penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan Tiberias, Tiberias penuh kemuliaan-Nya. Tiberias penuh kemuliaan-Nya. Tiberias penuh kemuliaan-Nya. Sucilah. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi kemuliaan Tuhan. Tiberias penuh kemuliaan-Nya. Tiberias penuh kemuliaan-Nya. Tiberias penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah. Mari pelayanan gereja kami Tiberias. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami hari ini merayakan kebaikan-Mu untuk bangsa kami, yaitu kami merayakan kemerdekaan bangsa kami yang ke-78. Kami juga merayakan kebaikan-Mu ya Tuhan yang kami lihat bagi gereja kami yang sudah memasuki umurnya yang ke-33 tahun. Maka ya Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu akan selalu sempurna bagi gereja kami dan bangsa kami. Sebab Engkau mengasihi bangsa kami, Engkau mengasihi gereja kami. Kami siap ya Tuhan untuk duduk diam di bawah kaki-Mu dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Buka rahasia firman-Mu dan teguhkan dengan tanda kuasa dan mujizat. Terlebih kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Dan kami percaya hari ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap kuk dan belenggu dipatahkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih. Shalom, Tiberias Gading Nias, sukacita bersama dengan setiap saudara di Tiberias Gading Nias, juga setiap saudara di Tiberias live streaming. Berkat perkenanan Tuhan atas setiap kita. Katakan kiri kananmu, katakan merdeka. Haleluya. Hari ini sungguh sukacita kita merayakan hari ulang tahun gereja kita yang bertepatan dengan hari kemerdekaan bangsa kita. Beberapa dari saudara mungkin pagi upacara, ada yang diantara saudara yang panjat pinang ada pagi ini, ya puji Tuhan, ya kita bersyukur saudaraku ya bahwa Tuhan sertai gereja kita dengan sempurna,
Dan Tuhan juga berkati bangsa kita dengan sempurna. Dan kalau ada tema yang saya mau bawakan pada hari ini yang bisa menggabungkan keduanya, saya rasa tidak ada yang lebih baik daripada moto dari gereja kita, yaitu Wahyu 6 ayat 6, minyak anggur tidak dirusakkan. Tetapi sebelumnya kita baca Hakim-Hakim pasal 9. Hakim-Hakim pasal 9 kita lihat ayatnya yang ke-9. Hakim-Hakim 9 ayatnya yang ke-9 tolong ditampilkan supaya kita baca. Silakan Bro David. Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia, dan pergi melayang-layang di atas pohon-pohon. Pohon zaitun bertanya, masakan minyak harus aku tinggalkan? Karena minyak ini dipakai untuk menghormati Allah dan manusia. Memuliakan Allah, menghormati Allah dan manusia. Perintah Tuhan pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, akal budi, kekuatanmu. Dan perintah Tuhan kedua apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sila pertama Pancasila apa? Puji Tuhan, pintar-pintar semua ya. Patriot semuanya ya, lulus PPKN semuanya, luar biasa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil. Awas kalau tidak bisa sampai nggak lulus saudara ya. Jadi ketuhanan dan kemanusiaan yang bersatu ya. Jadi saya percaya dua sila itu adalah dua sila yang terpenting dan betapa bijak bapak-bapak pendiri bangsa kita menaruh sila pertama ketuhanan dan sila kedua kemanusiaan. Itu sangat-sangat bijak karena memang perintah Tuhan pertama kasihlah Allah dan perintah yang kedua adalah kasihlah sesamamu manusia. Dan kita lihat minyak zaitun, minyak urapan ini adalah untuk memuliakan Allah, kealahan, ketuhanan, dan memuliakan, menghormati manusia, yaitu kemanusiaan. Dan tanpa kita mengerti konsep ini, saudara, kita tidak akan mendapatkan atau kita mengerti kemerdekaan yang sejati. Karena kemerdekaan yang sejati berhubungan dengan bukan hanya kemanusiaan, tapi kealahan dan kemanusiaan. Dan kealahan dan kemanusiaan tinggal di dalam satu figur, bersatu di dalam satu figur. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Yang kita kasihi, yang kita sembah, yang kita muliakan. Yang percaya katakan amin. Yaitu ia 100% Allah, 100% manusia. Ya, kealahan dimuliakan, sekaligus kemanusiaan dimuliakan di dalam Kristus. Ya, kita merayakan kemerdekaan hari ini saudaraku, dan kemerdekaan yang sejati tidak akan kita bisa dapatkan tanpa Yesus Kristus. Saya teringat ada cerita ya seorang anak muda di sekolah pelajaran PPKN ya. Ada satu anak yang tertidur di kelas, akhirnya ditegur oleh guru, dihukum ya. Kamu nyanyi, ya disuruh nyanyi lagu apapun ya, yang lagu patriot, lagu kebangsaan. Ya kamu silakan pilih lagu apapun ya. Akhirnya dia ke depan, dia ingat-ingat lagu kebangsaan apa yang harus dia nyanyikan. Ya karena namanya bangun tidur ya. Akhirnya dia nyanyi 16 Agustus tahun 45 ya. Dia lupa tanggal saudara ya. Gurunya udah tepuk meja ya. Kamu salah itu tanggalnya ya. Kamu yang benar, kamu lupa kemerdekaan. Nyanyi yang betul. Dia pikir-pikir lagi, dia nyanyi lagi. 16 Agustus tahun 45. Ya guru pukul meja lagi. Kamu nyanyi yang benar. Tunggu Pak Guru, dia bilang. Saya belum selesai nyanyi. Ya, Bapak dengar dulu, saya selesai semuanya. 16 Agustus tahun 45. Besoknya hari kemerdekaan. Besoknya maksudnya saudara. Bisa aja dia ngeles ya. Jadi saudaraku ya, urapan ini ya untuk memuliakan Allah dan manusia. Ya konsep mengenai urapan, yaitu mengenai Mesias yang dijanjikan, yang diurapi. Mesias
Kristos atau Kristus adalah konsep yang paling canggih, yang paling revolusioner, yang paling kontroversial, yang paling menjungkir balikan dunia ini sepanjang sejarah. Karena saudaraku yang terkasih, konsep ini adalah konsep yang benar-benar memberkati umat manusia dan memberikan kemerdekaan yang sejati. Ya, kita bersyukur bangsa kita merdeka selama 78 tahun. Tuhan menyertai gereja kita 33 tahun dan moto dari gereja ini adalah minyak anggur tidak dirusakkan. Coba kita lihat sekali lagi Wahyu 6 ayatnya yang ke-6. Pendeta Gary Tanker boleh bacakan buat kita Wahyu pasal 6 ayatnya yang ke-6. Iya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Jangan rusakkan minyak dan anggur. Ya, karena minyak ini adalah untuk menghormati Allah dan manusia. Ya. Dan konsep urapan ini adalah konsep yang benar-benar memberikan kemerdekaan yang sejati. Karena zaman dulu saudara harus ketahui, zaman dulu yang hanya diurapi itu hanya raja. Betul atau tidak? Hanya raja, hanya imam, hanya sekelompok elit saja. Sehingga untuk sekian lama, beribu-ribu tahun saudara, ya, bentuk pemerintahan di dunia itu hanya monarki, yaitu raja yang memerintah. Karena memang urapan itu hanya untuk raja. Kalau saudara perhatikan di perjanjian lama. Tapi revolusi kekristenan adalah bahwa urapan ini didemokratisasi istilahnya. Ya. Urapan ini diperluas. Bukan hanya untuk raja saja, bukan hanya untuk imam saja. Tapi semua orang yang percaya diurapi Tuhan. Setiap orang yang percaya ada Kristus yang ada di dalam mereka. Dan Alkitab katakan bahwa semua orang adalah raja dan imam di dalam Kristus. Nah, konsep itu menjungkir balikan dunia. Karena berarti semua orang sama dan tidak ada kasta-kasta lagi. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Semua orang sama di hadapan Tuhan. Dan itu mengganggu sistem pemerintahan yang ada, terutama saudaraku yang selama ini, di sepanjang sejarah beribu tahun adalah berupa monarki. Ya, karena monarki kerajaan tentu mau mempertahankan eksistensinya, ya, dan legitimasinya juga. Tapi revolusi kekristenan, ya, bahwa semua orang sama. Sehingga saudaraku yang terkasih, bahwa semua orang yang percaya kepada Yesus, itu semua sama di hadapan Tuhan. Bahwa semua manusia berdosa dan semua manusia berhak kalau mereka percaya untuk mendapatkan kasih karunia. Sehingga semua orang berada di dalam dataran yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Dan salah satu sistem sosial yang dijungkir balikan oleh konsep urapan ini, saudara, adalah perbudakan. Ya, perlu saudara tahu, ribuan tahun yang lalu, perbudakan itu lumrah, itu normal, itu biasa. Bahkan orang-orang Kristen pun, ya, di perjanjian baru, kalau saudara baca, perbudakan masih ada. Betul atau tidak? Di perjanjian baru masih ada perbudakan, masih ada budak. Maka bayangkan berapa ribu tahun yang lalu, bahkan ratusan tahun yang lalu, nggak usah beribu-ribu ya. Karena kekristenan 2000 tahun yang lalu, bahkan beberapa ratus tahun yang lalu, ya perbudakan masih ada dan satu manusia merasa berhak menganggap manusia yang lainnya itu properti yang bisa menjadi hak milik, ya, dan tidak memiliki kebebasan dan hidupnya hanya untuk menyenangkan tuannya, hidup dan matinya seumur hidup. Dan puji Tuhan sekarang kita sadar bahwa hal itu tidak bermoral dan hal itu salah. Tapi zaman dulu saudaraku, ya, perbudakan itu sangat-sangat biasa, sangat lumrah dan sangat diterima. Ada beberapa golongan orang tertentu yang menganggap dirinya lebih tinggi menurut mungkin suku, menurut mungkin ras, ya, mungkin kebangsaan dan lain sebagainya, dan merasa bahwa kaum yang lain itu layak,
dan berhak untuk mereka perbudak. Tapi kekristenan dengan revolusi konsep urapannya ini, ya, bahwa semua orang yang menerima Yesus itu adalah anak-anak Allah. Yang setuju katakan amin. Semua orang yang percaya adalah anak Allah. Mau tuan engkau adalah anak Allah. Mau budak engkau adalah anak Allah. Ya, mau laki engkau adalah anak Allah. Mau perempuan engkau adalah anak Allah. Mau kaya engkau adalah anak Allah. Dan mau miskin pun engkau juga adalah anak Allah. Sehingga saudaraku yang terkasih, itu merubah sudut pandang manusia luar biasa. Ya, sehingga manusia mulai berpikir. Dan dalam sejarah, salah satu sakramen, kita percaya kuasa dari sakramen perjamuan kudus, tapi ada satu sakramen yang Gereja Tiberias juga sangat tekankan, yaitu sakramen baptisan. Dan sakramen baptisan ini memiliki implikasi dalam sosial, politik, sejarah luar biasa. Karena begini saudaraku yang terkasih, zaman dulu ya di Inggris katakanlah, para tuan-tuan Kristen memiliki budak katakanlah. Lalu budak-budak mereka akhirnya jadi orang percaya juga, terima Yesus. Dan budak-budak tersebut dibaptis. Dan membuat tuan-tuannya berpikir, saya dibaptis, saya anak Allah, mereka juga dibaptis. Jadi benar enggak ya, saya berhak memiliki orang ini sebagai budak. Dan saudaraku yang terkasih, sehingga banyak orang Kristen yang akhirnya mengikuti suara hati nurani mereka. Dan mereka bebaskan budak-budak mereka. Ya, budak-budak itu diberikan kebebasan dan akhirnya manusia mulai sadar bahwa tidak bermoral menganggap manusia sesama itu seperti binatang, memperlakukan orang lain sebagai budak, dan memperlakukan sebagai binatang, dan salah dan tidak bermoral untuk seseorang memiliki budak. Sehingga perbudakan itu menjadi sesuatu yang tabu, sesuatu yang akhirnya dianggap tidak terpuji sampai menimbulkan revolusi yang luar biasa, terutama di Amerika. Kita tahu ya ada perang sipil, negara terpecah karena pandangan terhadap perbudakan. Dan saudaraku yang terkasih, betapa luar biasa konsep mengenai urapan ini. Memuliakan Allah dan manusia. Ya kalau Tuhan dimuliakan, dihormati, maka manusia dihormati. Dan cara pandang kita terhadap Tuhan, terhadap manusia itu berbeda. Kalau kita memiliki cara pandang akan Tuhan yang benar, saya percaya engkau juga akan memiliki cara pandang terhadap manusia yang benar. Terutama di dalam Kristus. Ya, bahwa Kristus adalah kealahan, kemanusiaan di dalam satu figur. Itu membuat manusia akhirnya sadar, saudaraku yang terkasih, ya, mengenai nilai dan martabat manusia yang sesungguhnya. Saya percaya bahwa kita tidak akan menemukan kemanusiaan kita yang paling beradab dan yang sejati di luar Kristus. Dan gelombang ini, saudara, menghasilkan suatu gerakan yang dahsyat, yang luar biasa. Karena kalau saudara perhatikan bahwa di mana Injil Kristus diberitakan, negara-negara yang masyarakat yang menerima Injil akan menjadi lahan yang subur untuk pertumbuhan ekonomi, untuk inovasi, untuk teknologi, untuk kemajuan dan lain sebagainya. Kalau kita perhatikan di dalam sejarah, ya, di mana Injil diterima di negara-negara yang akhirnya dengan rela hati ya menerima Injil tersebut. Itu menjadi suatu resep yang dahsyat, yang luar biasa untuk kemajuan, untuk inovasi, untuk kesejahteraan, sampai secara formal dibukukan ya oleh seorang sosiolog yang ternama bernama Max Weber, salah satu bapak sosiologi, ilmu sosiologi, salah satu bapaknya adalah Max Weber. Dan dia menulis buku yang berjudul ya Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism.
Dia menjelaskan bahwa di negara-negara yang berbasis Protestan, saudara. Dan saat itu Protestan adalah gerakan Tuhan yang terakhir. Pada saat itu, pada zaman itu. Dan dia simpulkan, di mana ada negara yang berbasis Protestan ini, populasinya populasi Protestannya dominan, bangsa itu makmur dan sejahtera. Dan terdapat inovasi-inovasi yang dahsyat, yang luar biasa. Karena konsep urapan ini, saudaraku, adalah konsep yang sangat dahsyat. Apalagi ketika dibebaskan untuk semua orang. Nggak boleh hanya golongan tertentu. Yang diurapi bukan hanya pendeta. Yang diurapi bukan hanya imam. Bukan hanya raja. Tapi setiap saudara yang percaya diurapi oleh Tuhan. Dan ketika dibebaskan, revolusi dahsyat yang memberkati umat manusia terjadi secara luar biasa. Ketika dibebaskan. Karena ada waktunya, saudara. Ada zamannya di mana konsep urapan ini tidak boleh dibebaskan, ditahan oleh gereja. Dan abad itu disebut dalam sejarah sebagai abad kegelapan gereja. Abad apa? Kegelapan gereja. Ya, kadang-kadang disebut sebagai abad kegelapan saja, ya, the dark ages. Selama beratus-ratus tahun dunia dikatakan tidak ada inovasi dan tidak ada kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, tidak ada kemajuan di bidang teknologi, dan ekonomi mandek di abad itu, saudara. Karena gereja menahan kebenaran dan jemaat tidak boleh baca Alkitab saat itu. Nggak boleh. Ya. Kalau ada jemaat yang baca Alkitab akan dihukum. Bahkan hukumnya nggak tanggung-tanggung, hukuman mati. Ya. Ada seorang bernama John Wycliffe yang menerjemahkan Alkitab ke bahasa Inggris. Dan dia dihukum mati. Karena tidak boleh diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Sehingga kebenaran ditahan, hanya imam saja, hanya petinggi agama, pejabat agama saja yang boleh tahu kebenaran. Dan mereka berperilaku saat itu bukan seperti pelayan Tuhan jadinya, tapi seperti mafia. Ya. Orang nggak boleh tahu kebenaran, hanya mereka yang boleh menafsirkannya. Dan akhirnya muncul satu figur yang mengumandangkan gerakan Protestan. Figur yang luar biasa. Siapa namanya? Siapa namanya? Martin Luther. Ya. Jadi figur Martin Luther ini dahsyat, ya. Dia berani mengatakan bahwa semua orang selamat oleh iman, semua oleh anugerah, semuanya sama, dan dia memberontak terhadap tatanan yang ada, diancam hukuman mati. Ada satu pangeran di Jerman yang melindungi dia, ya, karena dia sudah dikirimin pembunuh bayaran beberapa kali, ya, tapi dia dilindungin, dan saya percaya Tuhan lindungin dia, dan dia menimbulkan gerakan yang luar biasa ini, mendemokratisasi kebenaran, ya, bahwa urapan adalah bagi semua orang yang percaya, tidak ada perbedaan, ya, bukan hanya imam saja, bukan hanya petinggi pejabat agama saja, yang saat itu berlaku bukan sebagai pelayan Tuhan, tapi seperti mafia, dan kekuasaannya sangat absolut. Karena tidak ada pemisahan saat itu, saudaraku, ada antara gereja dan negara. Tapi Martin Luther mengumandangkan satu gerakan yang dahsyat ini yang disebut sebagai gerakan Protestan. Disebut Protestan karena dia protes. Akhirnya disebut Protestan. Ya, dan gerakan ini dahsyat, gerakan ini luar biasa, dan umat Protestan di mana-mana dianiaya oleh Roma saat itu, menganiaya, apalagi di Spanyol, ya, dianiaya karena mereka awalnya minoritas tentu saja, ya, dianiaya. Tapi timbul suatu fenomena yang membingungkan, saudara, bahwa negara-negara Protestan saat itu yang dianiaya dan minoritas ini, yang dianggap sebagai pecahan dari mayoritas dan dianggap bahkan sebagai bidat saat itu. Fenomenanya adalah mereka makmur dan betul-betul diberkati. Saya percaya di mana ada kegerakan Tuhan yang terakhir, pasti ada berkat Tuhan yang menyertai. Itu kenapa terus berdoa, Tiberias buka cabang di mana-mana. Terus berdoa supaya
kita bawa berkat. Yang setuju katakan amin. Saudara perhatikan dalam sejarah, dan saya tidak mengada-ngada. Silakan perhatikan, bahkan bukan hanya saat ratusan tahun yang lalu, bahkan sampai sekarang, ya. Saudara bisa perhatikan perbedaannya, ya. Dan negara-negara yang berbasis Protestan ini maju, ya, dan mereka mengadopsi sistem pemerintahan yang paling terbaru, yaitu demokrasi, karena mereka lebih egalitarian. Egalitarian maksudnya lebih enggak ada kasta-kasta, ya, lebih enggak ya gua lebih tinggi dari lu, enggak, ya, mereka lebih egalitarian, maksudnya lebih sama, ya, semua orang kedudukannya di hadapan Tuhan. Mereka lebih gampang mengadopsi sistem yang lebih egalitarian, yaitu sistem republik dan demokrasi, dan terjadi revolusi teknologi yang dahsyat yang memberkati umat manusia, saudaraku, di negara-negara Protestan tersebut, yang mengubah taraf hidup manusia seperti belum pernah ada terjadi dalam sejarah manusia. Bagaimana manusia bisa transisi dari masyarakat yang berbasis agraris, karena kebanyakan nenek moyang kita, saudara, ya, ratusan tahun yang lalu ada petani, mereka agraris selama ribuan tahun dan mandek di situ, nggak berubah-berubah. Tetapi di negara-negara Protestan ini, saudaraku, ada yang namanya revolusi industri. Revolusi apa? Industri. Ya, revolusi yang heboh, dahsyat, luar biasa, yang mengangkat derajat dan taraf hidup manusia itu diangkat luar biasa, mengangkat banyak orang dari kemiskinan luar biasa. Revolusi ini terjadi, dan inilah yang diselidiki oleh Max Weber, sang sosiolog itu. Kenapa negara Protestan ini cenderung makmur, maju, sejahtera, dan mereka memiliki Protestan etika kerja yang luar biasa. Mereka rajin, mereka industrious, mereka produktif, mereka berbuah apa yang mereka kerjakan, dan itu yang jadi bahan penelitian Max Weber. Juga oleh seorang peneliti dari Harvard, Joseph Henrich, yang mempertanyakan hal tersebut. Kenapa negara-negara yang berbasis Protestan? Dan jangan hanya lihat Eropa dan Amerika juga, saudara, tapi di Asia pun ada satu contoh yang bernama Korea Selatan, di mana basis populasi Protestannya paling besar di Asia, dan ngomong-ngomong gereja terbesar di dunia itu bukan di Eropa, di Amerika, tapi di Asia. Dan sebagai orang Asia saya yakin kita harus bangga. Haleluya. Gereja terbesar ada di Korea Selatan, dan menurut survei kita bersyukur, survei terakhir Tiberias ranking 10 dan akhirnya naik ranking 7. Kita bangga kita ada di gereja Tiberias. Menurut suatu lembaga yang berbasis di Eropa, ya, bahwa sempat nomor 10 dan naik nomor 7, puji Tuhan. Dan Korea Selatan, saudara, makmur luar biasa, ya, mereka mengekspor teknologi LG, Hyundai, apalagi Samsung, apalagi Kia, ya, Kia. Dan salah satu produk yang mereka ekspor yang diterima oleh hampir seluruh dunia luar biasa adalah Sarangeo. Nah, ini populer sekali, ini mereka ekspor, ya, Sarangeo, dan laku banget, ya. K-pop juga dan lain sebagainya, ya. Dan saudaraku yang terkasih, ya, itu yang menjadi pertanyaan banyak orang. Kenapa negara-negara yang berbasis Protestan ini, di mana kebenaran itu didemokratisasi, ya, di mana urapan itu diakui adalah untuk semua orang, terjadi ledakan kemakmuran, inovasi, kemajuan teknologi yang dahsyat dan luar biasa, ya. Dan seperti yang saya katakan, revolusi industri hanya terjadi di awalnya negara-negara Protestan yang akhirnya memberkati seluruh dunia, termasuk kita Indonesia, saudara, ya, karena mereka tidak menyimpan rahasia tersebut, teknologi tersebut, ya, karena mereka adalah masyarakat yang open, sehingga bangsa-bangsa yang lain bisa belajar dari hal tersebut, dan revolusi industri ini akhirnya diekspor ke seluruh dunia, ya, dan memberkati banyak orang. Dan perlu dicatat, karena adik-adik belajar di sejarah mengenai revolusi industri yang terjadi karena penemuan mesin uap, betul atau tidak?
Dan kalau kita tanya siapa penemu mesin uap kita belajar di sekolah, siapa namanya? James Watt. Ya, tapi saya mau koreksi dan silakan di Google, penemu aslinya awalnya bukan James Watt, tapi namanya Thomas Newcomen. James Watt hanya menyempurnakan desain yang ditemukan oleh seorang pendeta. Seorang apa? Pendeta. Jadi siapa bilang pendeta nggak bawa berkat bagi umat manusia? Pendeta bawa berkat luar biasa. Karena ada seorang pendeta miskin, dan dia miskin, ya, pendeta baptis, gereja baptis, protestan, yang miskin, yang bernama Thomas Newcomen, dan desain mesin uapnya itulah yang disempurnakan oleh James Watt. Jadi saudaraku, kalau engkau meragukan bahwa kekristenan itu bawa berkat, kelewatan. Betul atau tidak? Kelewatan, karena kekristenan bawa berkat luar biasa bagi umat manusia, bawa kemakmuran yang dahsyat, ya, dan menjadi tempat yang sangat subur untuk keterbukaan, untuk kesetaraan, keadilan, untuk inovasi, dan untuk kemajuan ekonomi. Jadi saudaraku yang terkasih, betapa dahsyat konsep mengenai urapan ini, yang tadinya disimpan hanya untuk raja-raja, yang disimpan hanya untuk kaum elit, tapi didobrak oleh kekristenan. Di perjanjian lama urapan masih elit, betul atau tidak? Masih elit, ya, khusus hanya untuk orang-orang elit, khusus hanya untuk petinggi-petinggi, tapi didobrak oleh kekristenan, dibebaskan oleh kekristenan, Yesus mati dan bangkit, sehingga urapan ini bukan hanya untuk raja, imam, tapi semua orang yang percaya, mau laki, mau perempuan, mau kaya, dan mau miskin, dan itulah yang membuat negara-negara Protestan yang tadi saya sebut, ya, lebih gampang, lebih mudah, lebih open terhadap satu bentuk sistem pemerintahan yang saat itu masih baru tapi sekarang sudah mulai ngetren yang bernama demokrasi. Ya, dan kita bersyukur Indonesia memilih sistem pemerintahan tersebut tahun 98. Kita doa Indonesia diberkati Tuhan. Saya selalu berdoa demokrasi makin kuat untuk generasi anak cucu kita ke depan. Ya. Dan saudaraku terkasih, ya, mereka lebih gampang terima sistem demokrasi karena lebih egalitarian. Egalitarian maksudnya lebih tidak kasta-kasta. Ya, kasta-kasta artinya gue lebih tinggi dari lu. Ada sikap seperti itu, ya, berdasarkan keturunan, berdasarkan status ekonomi dan lain sebagainya, satu orang lebih ditinggikan di atas yang lain. Tetapi betapa dahsyatnya ketika kasta-kasta ini didobrak, dahsyat luar biasa. Ya, ketika semua orang sadar bahwa kita semua diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, luar biasa. Ketika ada kesetaraan seperti itu, saudaraku, itu adalah ladang yang subur untuk bangsa yang sejahtera, yang makmur, yang lebih adil. Karena kasta-kasta, saudara, sistem yang berdasarkan kasta-kasta tidak akan menghasilkan keadilan. Kalau seseorang menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain berdasarkan suku, agama, dan ras, tidak akan ada keadilan. Ya. Sehingga saudaraku yang terkasih, itu yang menjadi pertanyaan banyak peneliti, seperti yang saya tadi sebutkan sosiolog Max Weber. Ya, kenapa negara-negara yang berbasis Protestan ini, sistem politiknya cenderung lebih stabil jangka panjang. Ya, karena demokrasi mungkin tidak stabil jangka pendek, karena ada perdebatan, ya, karena informasi terbuka sehingga orang bisa kasih hoax dan lain sebagainya. Jangka pendek ada perdebatan, betul atau tidak? Namanya demokrasi, tapi jangka panjang itu akan lebih stabil. Jangka panjang, kita lihat jangan jangka pendek, kita lihat jangka panjang, ya. Jangka panjang itu akan lebih stabil dan kita harus, ya, melihat bukan hanya yang di depan mata, tetapi lihat yang jauh ke depan. Dan saudaraku, kenapa negara-negara yang berbasis Protestan ini yang dipertanyakan banyak peneliti-peneliti, ya, mereka juga makmur dalam inovasi, ya, dan menjadi pusat dari pertumbuhan ekonomi, kemajuan sains dan kemajuan teknologi, terutama pada zaman setelah kegelapan gereja. Ya, ada abad kegelapan gereja di mana kebenaran ditahan, ya, urapan hanya untuk elit. Tapi ketika dilepas oleh Martin Luther lepas, ya, dengan reformasinya. Enggak lama setelah Martin Luther melepaskan reformasinya, kemajuan sains, teknologi yang dahsyat luar biasa di Eropa terjadi.
yang dikenal dengan Renaissance. Apa namanya? Renaissance atau Enlightenment, abad pencerahan. Di situ abad pencerahan luar biasa, dan saudara perhatikan, yaitu di negara-negara yang berbasis Protestan, dan akhirnya ya terjadi gerakan yang luar biasa, yaitu revolusi industri yang saya sebutkan. Ya, kemajuan ekonomi, kemajuan teknologi, penemuan di bidang sains dan lain sebagainya. Jadi kalau seseorang mempertanyakan apa sih efek kekristenan ini terhadap kemajuan zaman, kalau engkau meragukan hal tersebut, keterlaluan lo. Enggak banget ya, itu keterlaluan. Mungkin beberapa orang mungkin berpikir ya, apa sih kontribusi agama, kontribusi kekristenan terhadap kemajuan zaman, terhadap peradaban. Saya mau katakan, kalau tidak ada kekristenan, tidak ada peradaban, saya berani katakan. Hancur kita semua, saudara. Tapi yang membuat kita manusia yang beradab, yang saling menghargai, yang membuat kita sebagai manusia yang betul-betul menghargai sesama manusia adalah konsep urapan ini. Yang terdapat dalam pribadi Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus. Bahwa semua orang yang percaya mereka adalah anak Allah, sehingga saudaraku tidak ada perbedaan. Dan ketika seseorang percaya hal tersebut, dan ketika cukup banyak orang percaya hal tersebut dalam satu populasi, dalam satu komunitas, saya mau katakan masyarakat tersebut ditransformasi. Ya, cara melihat sesama berbeda. Di bidang pemerintahan akan ada kemajuan luar biasa, saudaraku, ya, seperti semua pencetus hal-hal yang baik bagi peradaban ini, baik di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang sains. Kalau saudara perhatikan, ya, adalah anak-anak Tuhan yang menerima pencerahan pada zamannya. Di bidang politik, sistem demokrasi, ya, dan hak asasi manusia itu diperkenalkan oleh seorang Kristiani yang taat yang bernama John Locke di Inggris. Dia seorang Kristiani yang taat. Ya, di bidang ekonomi, ya, ada konsep baru mengenai pasar bebas, kewirausahaan, ya, dan pasar bebas. David Ricardo, John Stuart Mill, yang adalah juga Kristiani yang taat. Di bidang sains terlalu banyak untuk disebut, tapi mungkin salah satu bapak sains yang terkenal adalah Isaac Newton, ya, Isaac Newton. Dan Newton bisa dikatakan adalah seorang teolog. Seorang apa? Teolog. Ya, dia seorang teolog yang membaca Alkitab ini bukan dalam bahasa Inggris, dia baca dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Dan zaman itu banyak pendeta, imam yang merangkap sebagai ilmuwan, sebagai penemu. Jadi mari kita bersyukur betapa sumbangsih kekristenan bagi peradaban dahsyat luar biasa. Bahkan saya berani katakan bahwa pilar fondasi utama bagi peradaban, sadar atau tidak saudaraku, adalah konsep mengenai urapan ini yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Dan urapan ini disebarkan, bukan hanya milik satu elit, tapi punya semua orang, dan itu mentransformasi sosial, politik, legal, ekonomi, teknologi, ditransformasi. Mari kita berdoa, Indonesia diberkati Tuhan. Jadi pokok doa kita hari ini, saudaraku, kita rayakan hari kemerdekaan bangsa kita, doa untuk bangsa kita, sekaligus berdoa gereja kita terus beritakan Injil dengan penuh kuasa. Berita minyak anggur harus terus diberitakan. Dan suara yang keluar dari takhta Allah di antara 4 makhluk itu harus terus dikumandangkan. Minyak anggur tidak dirusakkan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Katakan bersama saya, merdeka. Katakan kiri kananmu, merdeka. Haleluya. Saya undang worship leader, saya undang imam pemusik. Kita siapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Dan sebelum kita terima perjamuan kudus, kita mau sembah Tuhan. Bagi bangsa ini, aku berdiri. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Bagi bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu.
padamu sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Angkat tanganmu bagi Indonesia, arahkan hatimu, katakan bagi bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Lebih sungguh lagi angkat hatimu, angkat tanganmu, katakan bagi Indonesia, bagi bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya. Kita mesti berikan lembut, kita satu di dalam doa di hari kebangsaan, kemerdekaan kita ini, saudaraku. Kita mau berdoa untuk bangsa kita, dan kita juga mau berdoa untuk gereja kita. Betapa Injil harus diberitakan atas seluruh bangsa kita. Dan mari kita berdoa, bangsa Indonesia diberkati Tuhan. Dan mari kita satu hati berdoa, setiap rencana yang jahat atas bangsa kita dipatahkan, dihancurkan. Dan hari ini jika engkau terbeban untuk bangsa kita, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dan mari kita satu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami yang terkasih. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, para menteri. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap lembaga pemerintahan. Kami doa Tuhan berikan hikmat untuk memerintah. Kami doa ya Tuhan orang-orang yang jujur, orang-orang yang takut Tuhan, orang-orang yang kompeten. Mereka akan memegang pucuk pimpinan yang tertinggi. Dan kami berdoa ya Tuhan, keputusan yang mereka buat selalu Roh Allah yang menuntun, yang memimpin. Hikmat-Mu yang menuntun, memimpin mereka. Dan kami berdoa ya Tuhan, setiap keputusan mereka akan memberkati bangsa kami. Bukan hanya sekarang, tapi untuk anak cucu kami. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami. Kami menolak setiap rencana yang jahat, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami doa untuk mereka yang mau melakukan kemunduran, pembodohan, dan radikalisasi. Kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, agar bangsa kami dilindungi. Dan dasar negara kami Pancasila dalam lindungan Tuhan. Bahwa bangsa kami akan tetap berdasarkan Pancasila. Dan undang-undang dasar kami, konstitusi, dihormati. Kami berdoa ya Tuhan, demokrasi akan kuat. Dan kami berdoa setiap mereka yang mau melemahkan, yang mau menghancurkan, yang mau melakukan pembodohan, dipatahkan, dihancurkan. Kami doa basis-basis untuk kaum moderat ya Tuhan. Biarlah Engkau perkuat dalam nama Yesus. Mereka yang moderat, yang adalah silent majority, akan semakin kuat, tapi akan semakin berani untuk bersuara. Dan kami berdoa bangsa kami dilindungi dari segala rencana yang jahat. Dan kami doa bangsa kami menjadi bangsa yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
dalam nama Yesus. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja kami. Berkati, urapi senantiasa gembala sidang yang kami kasihi, Pendeta Daneti Pareji, yang meneruskan api yang luar biasa dari suaminya. Minyak dan anggur tidak dirusakkan. Kami berdoa Tuhan, berkati, urapi gereja kami senantiasa. Kami doa gereja kami akan memenangkan jiwa-jiwa dan akan Tuhan perluas di seluruh kota di Indonesia, agar lebih banyak orang lagi mendengar berita Injil dan mendapat berita kuasa minyak dan anggur yang tidak dirusakkan. Hamba-hambamu di gereja Tiberas Tuhan terus perkuat, persenjatai dengan kuasa mujizat-Mu, dengan minyak dan anggur. Dan kami bawa doa ini ya Tuhan di hadapan takhta-Mu hanya dalam nama Yesus. Dan setiap saudara yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi angkat tanganmu di depan Tuhan. Lebih sungguh katakan, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas firman-Mu yang begitu luar biasa pada siang hari yang indah ini. Firman-Mu adalah berkat yang besar bagi setiap kami. Kami mau jadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Berkati yang terkasih Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji ya Tuhan, dalam pelayanannya, dalam keluarga besarnya. Engkau boleh berkati pakai beliau lebih ajaib lagi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar ya Bapak, sebagai bentuk syukur kami akan bawa persembahan kepada Tuhan Yesus. Engkau yang sucikan, kuduskan persembahan kami, biar boleh layak dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi usaha, pekerjaan, toko, bisnis, karir, studi, pelayanan mereka. Engkau boleh berkati lipat kali ganda. Ini kami ya Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberia, setiap kita yang siap beri yang terbaik kepada Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Sama-sama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, boleh siapkan roti dan anggur bersama-sama di hadapan Tuhan. Di hari yang bahagia ini kita angkat pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tiberia sama-sama. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan sempurna. Kita bangkit beri bersama-sama gereja Tiberias. Katakan, tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk karya keselamatan yang Kau kerjakan di atas kayu salib. Kau berikan hidup-Mu, nyawa-Mu ganti kami. Kami menghormati penderitaan yang Kau lalui demi kami ya Tuhan. Dan dengan perjamuan kudus ini kami nyatakan karya penebusan Yesus 2000 tahun yang lalu berlaku atas kami, atas keluarga kami.
Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita. Sama-sama kita katakan dalam nama Yesus, inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah tidak akan jamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit. Kami tolak terkapar di meja operasi. Kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka. Kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Yesus. Sudah itu Yesus mengangkat cawan mengucap syukur atasnya seraya berkata, ambillah dan minumlah, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami. Kami janji bertobat. Kami tolak setan dan segala perbuatannya. Keluarga kami, keluarga yang kudus. Kami tolak perzinahan. Kami tolak poligami. Jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami. Kami termeterai sebagai warga kerajaan surga. Kami doa punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki aku sehat, aku sembuh pendengaran, penglihatan sempurna. Kami tolak katarak, kebutaan, kami tolak tuli. Setiap organ, sistem dalam tubuhku sempurna, pernafasan, paru-paru, antibodi, imunitas, metabolisme sempurna, peredaran darah, pencernaan, syaraf sempurna. Darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun. Kami tolak kistemium. Kami tolak kanker tumor. Kami tolak diabetes, hepatitis. Dalam nama Yesus, sebut sakitmu masing-masing. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana bangsa Israel 40 tahun di padang gurun. Dengan roti mana makan tidur diberkati tidak kekurangan, kasut jubah tidak rusak selalu baru. Dengan tubuh darah Yesus berkat kami lebih dari roti mana. Kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kekurangan, roh kegagalan, hutang-hutang pribadi. Lunas bulan ini kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Yesus. Puji Tuhan saudara, kita yang sudah menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, mari bersama di hadapan Tuhan sejenak kita mengucap syukur
Kita berterima kasih buat pengorbanan Tuhan yang menyatakan keselamatan, kemerdekaan yang penuh atas dosa dan pelanggaran kita saudara. Mengucap syukurlah, percaya kuasa Tuhan menyembuhkan, memulihkan kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita angkat kedua tangan kita tinggi saudara. Kita muliakan Tuhan. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. 2-3 orang percaya sepakat apa yang diikat di bumi diikat di surga, dan dilepaskan di bumi dilepaskan di surga. Mari kita angkat minyak urapan ini bersama-sama. Katakan bersama saya, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Yesus, Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Oleskan atas kepala, atas bagian tubuh yang sakit, atas dahi saudara, dan percaya urapan Tuhan sudah menjamahmu. Dalam nama Yesus, inilah minyak urapan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pokok yang tertulis dalam kertas doa ini. Kami bawa segala pergumulan dan permohonan anak-anak-Mu, Engkau yang berfirman, doa orang benar dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Di hari yang indah ini ya Tuhan, inilah iman kami di hadapan-Mu. Kami percaya Engkaulah Tuhan yang mendengar dan menjawab doa kami. Berkati gereja-Mu, berkati Gembala Sidang Pendeta dan Hati Pariaji. Tuhan beri umur panjang, kesehatan, penuh kuasa, mujizat untuk memimpin pekerjaan-Mu yang besar. Hamba-hamba-Mu di Gereja Tibiras diberkati, dipenuhi oleh urapan-Mu. Kami doa ya Tuhan, berkati jemaat-jemaat-Mu. Kami doa berkati Ibu Dr. Julia dan keluarga selalu dalam berkat Tuhan yang sempurna. Juga kami berdoa untuk Pak Doni dan keluarga, Ibu Meni dan keluarga selalu diberkati Tuhan. Juga kami berdoa untuk anak-anak-Mu, jemaat-jemaat-Mu yang berada di dalam bidang penegakan hukum di hari kemerdekaan ini. Kami berdoa mereka terus jadi garam, jadi berkat. Kami doa Pak Setio selalu diberkati Tuhan, apa yang dikerjakan berhasil, jadi pemimpin yang diurapi Tuhan. Juga Pak Anggoro diberkati, apa yang dikerjakan berhasil bersama dengan Bro David, juga Pendeta Geri dalam berkat Tuhan. Kami doa setiap kami yang seperjamuan di tempat ini, kami berkumpul di bumi dan di surga. Pada akhirnya Tuhan, kami mau terima berkat-Mu. Berkat martir mengalir dari Gembala Sidang kepada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Yevarecha Adonai vayishmerecha, Yair Adonai panav elecha v'chonecha, Yisna Adonai panav elecha v'yashem lecha. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan
dan memberi bagimu shalomnya, damai sejahtera untukmu dan anak-anakmu. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tiberias penuh kemuliaannya, Tiberias penuh kemuliaannya, Tiberias penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan Tiberias, Tiberias penuh kemuliaannya, Tiberias penuh kemuliaannya, Tiberias penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah, sucilah Tuhan. Selamat Hari Kemerdekaan, selamat ulang tahun Gereja Tiberias Indonesia. Shalom Tiberias, merdeka!